Teman-teman, sekarang ini lagi viral seorang Habib pakai jubah putih, gegeran, ya agak adu jotos gitulah dengan Satpol PP. Di situ juga dilerai oleh pihak kepolisian. Ini terkait ada pelanggaran PSBB sehingga mobil itu tidak boleh masuk di kota Surabaya. Kalau dilihat dari video-video yang viral ini kan platnya N. Kalau N itu kemungkinan Malang, Pasuruan. Nah, terus katanya juga penumpangnya melebihi kapasitas. Yang ketiga, penumpang sopir di depan ini tidak menggunakan masker. Nah, saya ingin mengulas supaya kita jernih sebagai masyarakat itu jernih melihat PSBB ini sebenarnya diberlakukan untuk kebaikan kita, di mana penyebaran COVID-19 itu bisa diredam. Semakin hari kurvanya semakin menurun akhirnya hilang. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran, tentu maka yang namanya kurva penyebaran itu tidak semakin menurun, akan semakin naik. Tetapi yang ingin saya sampaikan, apapun yang diberlakukan di dalam PSBB itu harus jelas dasar hukumnya. Selalu saya katakan aturan, kebijakan, pelarangan, pembatasan harus didasarkan pada aturan yang sudah berlaku. Tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menggunakan logika-logika yang itu sebenarnya tidak masuk di dalam aturan itu. Nah, PSBB Kota Surabaya ini kan mengacu kepada Perwali nomor 16 tahun 2020. Dia turunan dari Permenkes nomor 9 tahun 2020. Nah, ini saya akan mencoba mengulas benar tidak larangan yang diterapkan oleh pihak kepolisian, pihak Satpol PP ini. Nah, terkait pertama ini diatur di dalam pasal 18 yang menyatakan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Ya, ini boleh penumpang, boleh angkutan barang. Nah, di sini dalam ayat 4 dikatakan penggunaan kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. Huruf A ini multitafsir. Jadi kalau untuk PSBB kaitannya dengan PSBB boleh. Yang di luar itu apa? Nggak jelas di sini. Misalkan untuk kita bekerja boleh atau tidak, atau ngantar orang itu boleh atau tidak, nggak jelas ini ayat A-nya. Yang B, melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan. Nah, ini ada aturan kita pemilik mobil kalau habis keluar rumah itu harus menyemprot disinfektan kepada mobil. Saya sih nggak yakin kalau teman-teman yang punya mobil melakukan itu. Yang ketiga, ini huruf C, menggunakan masker di dalam kendaraan. Jadi dalam kasus kemarin yang Habib Umar itu kalau tidak menggunakan masker, menurut saya memang salah. Karena aturannya begitu. Harus semua yang ada di dalam mobil ini harus menggunakan masker. Huruf D, membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Jadi kalau misalnya kendaraan itu 4 penumpang, maka tidak boleh. Jangankan 4-3 aja berarti nggak boleh kan gitu. Ini yang agak susah. Yang agak susah ketika itu diterapkan. E, huruf E, tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk pilek, diare atau kondisi sakit lah. Kalau kondisi tidak sehat memang disarankan untuk tidak tidak menggunakan mobil kan gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau penumpang itu lebih dari 50% bagaimana? Toh itu satu keluarga, suami, istri, anak. Misalnya suami istri sudah 2, anak 3. Dia punyanya mobil kapasitas kecil kayak sedan, kalau mobil Visto, Agia dan lain. Berarti ada anak yang nggak bisa diajak dong kan gitu.
saya memahami mestinya aturan ini memperbolehkan sepanjang itu adalah mobil pribadi. Jadi dia untuk diangkut, untuk angkutan keluarga. Karena di rumah juga dia kumpul sama anak istri. Nggak mungkin dong, masa pergi mau kemana anak ditinggal di rumah. Ya kalau punya pembantu. Kalau tidak punya pembantu, bagaimana? Kan gitu loh. Jadi saya melihat aturan 50% itu mestinya digunakan untuk angkutan umum. Bis, len kalau di Surabaya, kalau di Jakarta apa namanya? Mikrolet kan itu. Kenapa? Karena itu angkutan umum. Kita tidak kenal satu sama lain, orang ini berbahaya atau tidak. Wajar kalau diterapkan hanya untuk angkutan umum. Tapi kalau mobil pribadi, menurut saya mau 50%, mau melebihi 50%, nggak masalah. Kenapa? Karena sudah saling kenal. Itu adalah keluarga, oh ini sakit. Nggak ada ceritanya suami kena virus corona terus istrinya mau berdekatan, nggak ada ceritanya. Pasti diminimalisir supaya itu diisolasi kan gitu loh. Nah, yang selanjutnya, oke ya, yang 50% ini sudah kita diskusikan. Masker juga sudah kita diskusikan, bahwa masker itu adalah kewajiban karena diatur di dalam aturan PSBB ini. Yang ketiga, mobil luar kota boleh tidak masuk ke Surabaya. Ini PSBB Perwali 16 tahun 2020 kok saya tidak menemukan itu, bahwa mobil luar kota nggak boleh masuk Surabaya, nggak ada. Oke, itu kalau itu kita lihat di dalam Perwali. Saya coba melihat di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu pasal 13 ayat 10. Dia menyatakan begini: pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf E dikecualikan. A. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. A ya, saya ulangi lagi. Ini yang akan menjadi diskusi kita. Moda transportasi penumpang baik umum dan atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. B. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Oke, B ini karena angkutan barang nggak perlu kita bahas. Yang A, khusus untuk Permenkes tidak mengatur jumlah 50%. Jadi turunannya tadi Perwali menafsirkan jumlah penumpang dan menjaga jarak itu adalah 50%. Nah, kemungkinan inilah yang ditafsirkan oleh penegak hukum kita yang di tingkatan lapangan. Samping sopir tidak boleh ada penumpang. Sekali lagi, samping sopir tidak boleh ada penumpang. Menurut pendapat saya, karena ini tidak ada kejelasan, hanya pembatasan, bagaimana itu bisa ditafsirkan samping sopir tidak boleh ada penumpang? Kalau itu angkutan umum wajar, karena tadi tidak saling mengenal satu sama lain. Si A ini sakit, si A ini tidak, kita nggak tahu. Maka jaga jarak itu adalah keputusan yang ideal. Tapi kalau ini kendaraan pribadi, suami istri, apa nggak boleh dia duduk di samping sopir? Toh sopirnya adalah suaminya sendiri. Sampai ada guyonan ke saya, loh mas, Cak Soleh itu kan kalau suami istri di rumah aja dia pelukan kok. Masa di mobil dia duduk berdampingan tidak boleh? Saya katakan itu logika orang di jalan, logika anak SD, tapi masuk akal. Logika anak embongan, tetapi tidak bisa terbantahkan. Mobil pribadi, suami istri di rumah pelukan, di rumah salaman, di rumah apalagi makan bersama, satu piring kadang berdua, itu boleh, bisa, tidak ada larangan, tidak berdampak penyakit, tidak menyebarkan virus corona karena satu sama lain sama-sama sehat. Kenapa ketika dia masuk mobil pribadinya muncul sebuah larangan tidak boleh? Nah, ini yang menurut saya tidak sependapat kalau mobil pribadi melarang duduk berdampingan. Kan itu, karena ini memang tidak diatur. Yang diatur di dalam Permenkes
maupun perwali hanya pembatasan. Saya ingin bertanya, kalau di samping itu kita ukur 1 meter misalnya, pertanyaannya, belakang sopir kan boleh, bukankah jaraknya juga cukup dekat? Paling mentok itu 1,5 meter. Bukankah itu juga berbahaya ketika sopirnya misalnya batuk, yang dia memang jelas-jelas virus corona, itu satu mobil bisa kena semua. Jadi saya ingin mengatakan bahwa aturan ini multitafsir, tergantung penegak hukum di lapangan yang selera, oh nggak boleh di samping sopir bla 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 gitu. Saya tidak menyalahkan kasusnya Habib Umar kemarin itu, karena ini orang lapangan. Yang saya ingin disalahkan pembuat aturan itu, wali kota, menteri kesehatan, mestinya bertanggung jawab dalam hal sosialisasi. Contoh, di jalan-jalan, titik poin, pintu masuk kota Surabaya atau kota-kota PSBB yang lainnya, mestinya aturan larangan-larangan ini ditulis di papan yang besar, supaya masyarakat itu tahu, oh ini loh dasar hukumnya pasal 13 ayat 10, perwali pasal ini begini. Jangan itu disampaikan kepada lisan. Kalau sekedar menyampaikannya secara lisan, sementara kita bisa searching di Google, yang itu kok tidak sama, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Ngapain kita berdebat? Tapi kalau ada tulisannya kan kita bisa berdebat. Pak, mana ada larangan duduk dilarang di samping sopir? Nggak ada itu larangannya. Kita bisa langsung berdebat, mempertanyakan, dan aparat di lapangan tidak akan menggunakan tafsir karena aturan itu sudah jelas. Tapi kalau secara lisan, masyarakat itu disuruh cari ke Google, ya akhirnya yang terjadi seperti kasus kemarin, kasus Habib itu. Sehingga saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa dalam kasus ini, satu, sosialisasi di tingkat media, baik itu televisi, radio, ini masih kurang. Terkait larangan itu ABC, yang diperbolehkan ABC deh. Kayak tadi misalnya, mobil N tidak boleh masuk Surabaya. Diatur di pasal mana? Itu kan harus dijelaskan. Dan itu sebenarnya selesai sebelum PSBB diberlakukan. Bukan sudah dalam praktek seperti sekarang ini. Orang tidak boleh duduk di samping sopir. Diatur di pasal mana larangan itu? Nah itu. Penumpang tidak boleh melebihi 50%. Diatur di mana? Meskipun tadi ada, sudah jelas saya jelaskan tadi, memang ada. Jadi teman-teman sudah cukup jelas bahwa saya memahami baik itu Perwali 16 tahun 2020 maupun Permenkes nomor 9 tahun 2020 tidak melarang duduk di dalam sopir, nggak ada larangan itu. Yang ada hanya pembatasan penumpang tidak melebihi 50%. Dan ini pun kalau digunakan untuk mobil keluarga tentu sangat merugikan. Kenapa? Karena keluarga sudah tahu sama lain, sama-sama sehat. Maka menurut saya, kalau sudah sama-sama sehat, tentu tidak perlu ada pembatasan 50% itu. Soal mobil luar kota masuk ke Surabaya, apakah boleh? Menurut saya boleh, sepanjang dia kondisi sehat. Maka wajar kalau masuk titik poin, ditembak dulu, diukur suhunya. Kalau suhunya tidak meyakinkan, di atas rata-rata tidak boleh masuk, itu boleh melarang itu. Tapi kalau sekedar plat N, plat ini, nanti prakteknya akan agak kebingungan. Orang Surabaya mobil yang plat N banyak, yang AE juga ada, yang S juga ada, yang dia hidupnya di Surabaya. Oh nanti muncul, oh nggak apa-apa kalau dia punya tugas, dia membawa surat RT, itu terlalu agak rumit menurut saya. Jadi PSBB bukan lockdown, PSBB bukan karantina wilayah, PSBB ini hanya pembatasan, maka pembatasan itu tidak boleh dimaknai sebagai sebuah pelarangan. Terima kasih.